Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Valentino Putra dengan NPM 230120070 dan saya dari Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya ingin menjelaskan sebuah materi mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu definisi dari organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan unit operasional dan interkoneksi dalam mewujudkan spesifikasi arsitektur. Hal tersebut mendeskripsikan fungsi dan desain berbagai unit komputer digital yang menyimpan dan memproses informasi. Atribut organisasi yaitu meliputi rincian hardware seperti sinyal kontrol, interface antara komputer dan peripheral I/O, serta memori yang digunakan. Selanjutnya definisi dari arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut dalam sistem yang terlibat dalam proses eksekusi secara logis suatu program yang dijalankan oleh seorang programmer dan atribut yang terlihat oleh programmer seperti tipe data variabel. Maka, dapat dikatakan bahwa arsitektur komputer mengacu pada atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis program seperti clock cycle. Atribut arsitektur yaitu meliputi set instruksi, tipe data, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili tipe data, mekanisme I/O, dan teknik pengalamatan memori. Arsitektur komputer berfungsi untuk meningkatkan kinerja. Dapat dikatakan, dengan melakukan banyak hal dalam satu instruksi, dapat menggunakan minimum instruksi untuk pekerjaan yang sama. Konsekuensinya, yaitu dalam operasi read or write, memori yang minimum akan mempercepat operasi. Peningkatan kompleksitas instruksi dan jumlah mode pengalamatan memiliki keuntungan teoritis untuk mengurangi celah semantik antara instruksi dalam bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Semakin banyak mode pengalamatan, maka semakin kompleks instruksinya. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi. Komputer merupakan sistem yang kompleks, di mana pada komputer kontemporer memiliki komponen dasar elektronik. Jika mengetahui sifat hierarki dari sistem, maka akan membantu dalam pemahaman mengenai desain sistem yang paling kompleks tersebut, dan mampu mendeskripsikannya. Sistem hierarki adalah seperangkat subsistem yang berkaitan masing-masing subsistem pada gilirannya. Hierarki dalam struktur hingga mencapai tingkat terendah dari subsistem dasar. Struktur merupakan sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu agar antar komponen saling berkaitan. Fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen individu yang merupakan bagian dari struktur. Yang pertama ada fungsi. Struktur maupun fungsi komputer pada dasarnya sederhana. Secara umum, terdapat 4 fungsi dasar yang dapat dilakukan komputer, yaitu operasi pengolahan data, operasi penyimpanan data, operasi pemindahan data, dan operasi kontrol. Pada gambar di samping ini dapat dilihat ini merupakan fungsi dasar dari komputer. Operasi pengolahan data yaitu data dapat mengambil berbagai macam bentuk dan berbagai persyaratan pengolahan yang sangat luas. Namun kita akan melihat bahwa hanya ada beberapa metode dasar atau jenis pengolahan data. Contohnya seperti proses updating bank statement dan printing bank statement. Operasi penyimpanan data yaitu jika komputer mengolah data dengan cepat, atau yaitu data masuk lalu diproses dan hasilnya segera keluar, maka komputer harus menyimpan sementara paling tidak potongan data yang sedang dikerjakan pada saat itu. Dengan demikian, setidaknya ada fungsi penyimpanan data dalam jangka pendek. Hal tersebut sama pentingnya untuk komputer melakukan fungsi penyimpanan data dalam jangka panjang. File data disimpan di komputer untuk pengambilan dan pembaruan selanjutnya. Contohnya seperti internet download to disk. Operasi pemindahan data, yaitu komputer harus dapat memindahkan data di antara dirinya dengan dunia luar. Lingkungan operasi komputer terdiri dari perangkat yang berfungsi sebagai sumber atau tujuan data. Ketika data diterima dari atau dikirim ke perangkat yang terhubung langsung ke komputer, prosesnya dikenal sebagai input-output atau I/O. Dan perangkat tersebut disebut sebagai peripheral. Ketika data dipindahkan melalui jarak yang lebih jauh, ke atau dari perangkat jarak jauh, prosesnya dikenal sebagai komunikasi data. Contohnya seperti keyboard ke screen.
Pada gambar di samping ini dapat kita lihat 4 fungsi dasar komputer. Bagian A merupakan operasi pemindahan data dengan mentransfer data dari satu periferal. Bagian B merupakan operasi penyimpanan data dari lingkungan luar ke penyimpanan komputer. Bagian C dan D merupakan operasi pengolahan data dalam penyimpanan dan proses perjalanan antara penyimpanan dan lingkungan luar. Yang kedua yaitu struktur. Secara umum, semua yang berkaitan dengan lingkungan luar dapat diklasifikasikan sebagai perangkat periferal atau jalur komunikasi. Pada struktur internal komputer tradisional dengan prosesor tunggal yang menggunakan unit kontrol yang diprogram mikro, kemudian memeriksa struktur multicore. Simple single processor komputer pada gambar di samping ini menunjukkan hierarkis dari struktur internal komputer prosesor tunggal tradisional. Terdapat 4 komponen struktural utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU, yang berfungsi mengontrol pengoperasian komputer dan menjalankan fungsi pemrosesan data disebut sebagai prosesor. Yang kedua, Main Memory, yang berfungsi untuk menyimpan struktur data. Yang ketiga, I/O atau Input-Output, yang berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan luar. Dan yang terakhir yaitu System Interconnection, yaitu sejumlah mekanisme yang menyediakan komunikasi antara CPU, memori utama, dan I/O. Contohnya seperti bus system yang terdiri dari sejumlah kabel penghantar yang disambungkan ke seluruh komponen lain. Selanjutnya, komponen struktural utama CPU adalah sebagai berikut. Yang pertama, Control Unit, yang berfungsi untuk mengontrol pengoperasian CPU dan pada akhirnya mengontrol komputer. Yang kedua, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yang berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga, Register, yang berfungsi untuk menyediakan penyimpanan internal bagi CPU. Dan yang terakhir yaitu CPU Interconnection, yaitu sejumlah mekanisme yang menyediakan komunikasi antara Control Unit, ALU, dan Register. Multicore Computer Structure, komputer kontemporer yang memiliki banyak prosesor. Ketika seluruh prosesor berada pada satu chip, disebut sebagai komputer multicore, dan setiap unit pemrosesan disebut sebagai core. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Central Processing Unit atau CPU, yang bertugas mengambil dan mengeksekusi instruksi. CPU terdiri dari Control Unit, ALU, dan Register. Pada sistem dengan unit pemrosesan tunggal, sering disebut sebagai prosesor. Yang kedua, Core, yaitu unit pemrosesan individual pada chip prosesor. Core yang memiliki fungsionalitas yang setara dengan CPU pada sistem CPU tunggal. Dan yang ketiga, prosesor, yaitu bagian fisik silikon yang mengandung satu core atau lebih. Prosesor merupakan komponen yang menerjemahkan dan mengeksekusi instruksi. Prosesor yang memiliki banyak core disebut multicore atau prosesor. Printed Circuit Board atau PCB adalah papan datar kaku yang menahan dan menghubungkan chip dan komponen elektronik lainnya. PCB terbuat dari beberapa lapisan yang menghubungkan komponen melalui jalur tembaga yang terukir di papan. PCB utama pada komputer disebut motherboard, dan ukuran yang lebih kecil dipasang ke slot papan utama disebut expansion board. Chip merupakan bagian yang paling menonjol pada motherboard. Sebuah chip adalah satu bagian dari bahan semikonduktor yang menjadi tempat pemrosesan sirkuit elektronik dan gerbang logika. Produk yang dihasilkan disebut sebagai integrated circuit. Pada motherboard terdapat slot atau soket untuk chip, prosesor, memori, pengontrol I/O, dan komponen komputer utama lainnya. Pada komputer desktop, slot ekspansi dapat menambahkan lebih banyak komponen pada papan ekspansi. Pada gambar di samping ini dapat kita lihat bahwa chip prosesor berisi 8 core dan cache L3. Cache L3 menempati dua bagian yang berbeda dari permukaan chip. Semua core memiliki akses ke seluruh cache L3 melalui sirkuit kontrol. Chip prosesor pada gambar tersebut hanya menunjukkan gambaran umum mengenai penyusunan chip. Struktur core yang terdapat pada chip prosesor memiliki elemental fungsional adalah sebagai berikut. Pertama, instruction logic, yaitu perintah yang terkait dalam mengambil instruksi dan mendekode setiap instruksi untuk menentukan operasi instruksi dan lokasi memori dari setiap operans. Yang kedua, Arithmetic and Logic Unit atau ALU,
yang berfungsi memproses operasi yang ditentukan oleh sebuah instruksi. Dan yang ketiga yaitu load atau store logic, yang berfungsi untuk mengatur transfer data ke dan dari memori utama melalui cache. Core juga berisi cache L1, dibagi antara cache instruksi atau e-cache, yang digunakan untuk transfer instruksi ke dan dari memori utama, dan cache data L1 untuk transfer operan dan hasil. Chip prosesor juga menyediakan cache L2 sebagai bagian dari core. Representasi posisi core hanya untuk menunjukkan gambaran umum mengenai struktur core internal. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton semuanya.